Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai strategi bisnis pada saat masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izin memperkenalkan diri. Saya Vipka Junita, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sebelum membahas mengenai strategi bisnis, sebenarnya pengertian dari bisnis itu apa sih? Yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Penggunaan dari kata bisnis ini dapat dibedakan menjadi 3, tergantung atas skupnya. Kata bisnis ini dapat merujuk kepada yang pertama yaitu badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Yang ketiga seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa. Adapun tujuan dari bisnis yaitu diantaranya: pertama, untuk dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu untuk pengadaan barang maupun layanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga untuk dapat mencapai kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi serta masyarakat. Yang keempat yaitu menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat. Yang kelima untuk dapat menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan di dalam jangka panjang. Yang keenam untuk meningkatkan kemajuan serta juga pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan secara umum. Yang ketujuh yaitu untuk dapat menunjukkan prestise serta prestasi. Dan di dalam dunia perekonomian, bisnis ini mempunyai suatu karakteristik. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lembaga atau juga institusi dan organisasi sosial serta ekonomi. Yang kedua yaitu berhubungan dengan segala macam barang serta jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu mencari laba atau profit keuntungan. Yang keempat yaitu menentukan harga yang sesuai. Dan yang kelima yaitu akan terdapat suatu kemungkinan di dalam mengalami kerugian. Dan terdapat 3 hal penting di dalam bisnis, yaitu diantaranya: yang pertama menghasilkan barang serta jasa, yang kedua mencari profit, yang ketiga yaitu memaksimalkan kebutuhan konsumen. Bisnis juga memiliki fungsi. Fungsi bisnis diantaranya yaitu yang pertama from utility, merupakan fungsi produksi yang mana sebuah bisnis tersebut menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan fungsi yang kedua yaitu place utility. Ini merupakan fungsi distribusi yang mana sebuah bisnis itu menyalurkan suatu barang maupun layanan atau jasa itu ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau konsumen. Dan fungsi yang ketiga yaitu possessive utility. Ini merupakan fungsi penjualan di dalam bisnis. Yang keempat yaitu time utility. Ini merupakan fungsi penyimpanan serta juga pemasaran di dalam bisnis, yang mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan di saat barang itu lebih bermanfaat. Nah, itulah pengertian serta tujuan fungsi dari bisnis.
Selanjutnya yaitu pada saat ini atau pada tahun ini ada permasalahan yang sampai menguncang ekonomi dunia serta bisnis-bisnis yang ada di suatu negara, yaitu adalah munculnya virus COVID-19. Virus COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya dan dapat menular, sehingga manusia tidak boleh saling berdekatan, melakukan aktivitas secara berkelompok, karena hal tersebut dapat menyebabkan menularnya virus COVID-19 tersebut. Dan virus ini juga tidak hanya bisa ditularkan oleh manusia saja, tetapi juga bisa dari benda atau hal-hal lainnya. Sehingga virus ini yang membuat perekonomian serta perusahaan atau bisnis menjadi tidak seimbang karena kegiatan produksinya harus dihentikan sementara waktu. Sehingga pengusaha atau bisnis yang dijalankan banyak yang mengalami kegagalan dan kebangkrutan dalam bisnisnya atau usahanya. Nah, adapun strategi bisnis untuk bisa bertahan pada saat pandemi COVID-19 ini yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menemukan strategi perlindungan bisnis. Dilihat dari segi karyawan atau manusianya, yaitu dapat menggunakan APD seperti masker, sarung tangan, serta hand sanitizer sebelum masuk ke perusahaan atau sebelum melakukan kegiatan produksi. Dan dari segi bisnisnya atau produknya, yaitu perlu mengkomunikasikan semua upaya lebih lagi dalam pembersihan produknya dan apakah penawaran Anda terpengaruh oleh pandemi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perkuat komunikasi meskipun ada jarak profesional. Suka atau tidak suka, jarak profesional adalah kenyataan yang terjadi sekarang. Cara berkomunikasi dengan klien dan staf telah berubah secara drastis, dan komunikasi bisnis perlu disesuaikan agar sesuai, dan pemimpin yang sengaja menciptakan koneksi empati yang berarti adalah orang-orang yang akan berhasil selama masa-masa sulit ini. Hubungan klien Anda dan dengarkan baik-baik apa yang mereka butuhkan. Pendekatan yang sama juga berlaku untuk staf Anda saat orang merasa tidak berdaya di saat ketidakpastian, kecemasan tumbuh. Jadi jangan tinggalkan ruang untuk pertanyaan yang belum terjawab, serta jawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan dampak pandemi pada kepastian pekerjaan dan peran tim Anda. Selanjutnya yang ketiga yaitu sesuaikan dan perkuat strategi pemasaran. Misal seperti gunakan topik atau kata kunci yang menarik untuk penargetan yang tepat. Yang kedua, mulai menggunakan aplikasi online bagi yang bisnisnya belum pernah menggunakan aplikasi tersebut. Dan bagi yang sudah pernah melakukan, itu tingkatkan aplikasi dan perbanyak konten online mengenai produk tersebut. Yang ketiga yaitu pastikan keamanan produk Anda diperlihatkan saat promosi penjualan. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik ke beberapa pelanggan di berbagai media sosial. Yang kelima yaitu buat materi pemasaran yang relevan. Keenam, targetkan pelanggan setia. Karena pelanggan setia Anda pasti sudah percaya pada produk yang Anda hasilkan dan mereka akan terus setia meskipun ada sedikit kendala. Persediaan stok yang cepat habis dan keterlambatan pengiriman akan lebih dimengerti oleh pelanggan lama dalam menantikan produk UKM Anda. Dan strategi selanjutnya itu yang keempat, adanya kepastian di atas pendapatan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan pundi-pundi cuan atau keuntungan saja, tetapi memberikan nilai ekstra pada brand lebih penting. Pastikan adanya nilai tambah pada produk Anda. Itulah strategi-strategi yang dapat dilakukan agar usaha atau bisnis Anda masih bisa bertahan pada saat pandemi COVID ini berlangsung. Sekian dari saya, jaga kesehatan, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.